Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan melakukan presentasi dengan nama tema penerapan sistem digital untuk perbaikan rantai pasok dan pengelolaan persediaan di Aprilia Taktikal. Next. Perkenalkan, nama saya Alvin Ibatullah dengan NIM 10202224300022. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Kris Naran Komalik dengan 10202224.090. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Setiawan dengan NIM 102022400084. Perkenalkan, nama saya Mdaki Dafari dengan NIM 10202224300021. Dan di sini adalah materi yang kami bahas, yaitu latar belakang, tujuan yang dicapai, model bisnis, struktur, permasalahan, solusi, rekomendasi, dan manfaat yang diharapkan. Lanjut. Oke, kita awali dengan latar belakang. Untuk Aprilia Tactical adalah UMKM fashion tactical yang menghadapi tantangan dalam produksi, pengadaan, dan distribusi akibat proses manual dan minimnya teknologi. Untuk stok sering tidak sesuai permintaan, bahan baku tidak konsisten, dan pengiriman belum terintegrasi. Dibutuhkan sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan kepuasan pelanggan. Oke, untuk struktur organisasi kita itu pertama kita mempunyai owner ya, yang itu berfungsi untuk membuat keputusan strategis. Dan ada juga admin yang mengurus administrasi pelanggan bisnis. Dan ada juga produksi dan gudang, yaitu mereka mengurusi sistem pre-order dan ready stock. Selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Dan di sini adalah struktur organisasi, yaitu owner. Yang pertama, owner. Sebagai pemilik bisnis, owner ini memiliki tanggung jawab penuh atas jalannya operasional dan perkembangan strategi usaha. Mengambil keputusan penting terkait produksi, pemasaran, pengembangan bisnis. Selain itu, owner juga mengawasi koordinasi antar divisi, menjaga kualitas, dan visi brand tetap konsisten. Dan di sini adalah yang pertama itu Aprilia Tactical sebagai UMKM. Di sektor ini menghadapi tantangan profesional dan MLP yang masih manual. Lanjut. Dan bagian ini adalah admin. Admin bertanggung jawab dalam pengelolaan, dalam administrasi dan pelayanan pelanggan. Tugas admin meliputi penginputan data pesanan, pengelolaan database pelanggan, penjadwalan produksi, dan koordinasi dengan berbagai bagian gudang. Admin juga menangani komunikasi dengan konsumen melalui medsos, marketplace, serta mengelola laporan harian operasional. Lanjut. Dan saat ini yaitu produksi dan gudang. Divisi ini menggabungkan dua fungsi utama, produksi pakaian, pengelolaan stok, dan tim produksi bertugas menjahit, mengecek kualitas produk, hingga pengemasan. Sementara bagian gudang bertanggung jawab terhadap penyimpanan bahan baku, pengecekan stok, serta memastikan barang siap kirim sesuai pesanan. Koordinasi antara produksi dan gudang sangat penting agar proses fulfillment berjalan lancar dan tepat waktu. Selanjutnya akan dijelaskan bagian mendapat. Lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang model bisnis. Yang pertama itu adalah key partners. Yang pertama itu ada vendor, kain lipstop, velcro, dan webbing. Ini target pasarnya itu ada penggiat outdoor, militer, dan komunitas survival. Lalu ada pekerja lapangan, dan juga ini kami pria usia 18-35 yang menyukai fashion, bergaya taktikal, serta konsumen online yang mencari produk lokal berkualitas. Lalu ada customer relationship, itu ada interaksi langsung via DM dan WhatsApp, ada sistem pre-order dan ready stock, lalu ada loyalty program seperti bonus page dan diskon pelanggan lama, lalu yang terakhir itu ada fast respon dan garansi tukar size. Lalu yang keempat ada key resource, itu tuh ada material kain premium dan aksesori jahitan, lalu ada desainer dan penjahit terpercaya, ada gudang penyimpanan stok, dan yang terakhir ada akun media sosial dan toko marketplace. Lanjut.
Lalu selanjutnya ada revenue stream, itu ada penjualan langsung produk seperti jaket, celana taktikal, kaos, tas, dan lain-lain. Lalu ada pre-order edisi terbatas, dan yang terakhir ada kolaborasi, merchandise, komunitas, atau event. Lalu ada key activities. Yang pertama itu ada desain dan produk pakaian. Yang kedua ada pengadaan bahan baku dari vendor terpercaya. Lalu yang ketiga ada promosi dan campaign melalui media sosial. Dan yang terakhir ada pengemasan dan penerimaan produk. Lalu yang ketujuh ada channel. Ini media sosial yang didistribusikan itu ada toko online seperti Shopee, Tokopedia, dan website pribadi. Lalu ada media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis. Dan yang terakhir ada pameran komunitas dan bazar offline. Dan yang terakhir ada cost structure. Ini tuh ada biaya tetap seperti gaji karyawan, kontrak tempat usaha, serta domain dan hosting. Lalu ada biaya variabel seperti bahan baku seperti kain, velcro, dan label, serta ongkos jahit dan ongkir. Lalu yang terakhir ada biaya promosi. Ini biaya promosi seperti biaya iklan, biaya endorse, dan biaya konten. Lanjut. Selama wawancara kami dengan manajer Apria Taktikal, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Apria Taktikal. Yang pertama itu tidak ada sistem prediksi. Produksi dilakukan secara manual. Stok tidak sesuai dengan permintaan atau overstock. Lalu yang kedua ada manajemen gudang manual. Mereka mencatat gudang secara manual, mengurangi resiko kesalahan. Lalu yang ketiga itu ada sulit mendapatkan bahan baku, seperti kualitas bahan dan harga tidak konsisten, serta komunikasi manual dengan pemasok. Lalu yang keempat ada distribusi manual. Tidak ada sistem pelacakan, ekspedisi jadi lebih sulit dan dipilih berdasarkan uji coba. Lalu yang terakhir ada operasi bergantung pada individu. Proses dilakukan secara manual dan tidak efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk solusi dan rekomendasi kita, itu yang pertama ada konversi ke digital, yaitu implementasi sistem yang terintegrasi. Dan ada juga modul utama termasuk manajemen inventaris, prediksi, manajemen perolehan dan pemasok, distribusi dan pengiriman, dan juga dashboard analitik. Yang kedua ada platform rekomendasi. Kita ini mempunyai rekomendasi ERP ringan berbasis cloud seperti Stock dan Track, Makari Journals, Hashmicro, dan Odoo. Yang ketiga itu ada metode implementasi. Jadi kita bertindak secara bertahap dulu, mulai dari sistem yang paling dasar dulu. Memberikan pelatihan kepada staff-staff, prosedur-prosedur standar atau SOP, dan pengawasan dan penilaian rutin. Untuk selanjutnya bisa dibaca oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah manfaat yang diharapkan. Pada dari itu, kami mengusulkan sistem digital ERP yang ringan namun terintegrasi. Tujuannya sederhana, tetapi berdampak besar. Seperti, yang pertama, perencanaan produksi lebih akurat. Yang kedua, stok lebih terkendali. Ketiga, kualitas barang lebih terjaga. Yang keempat dan yang paling penting, pelanggan lebih puas. Dengan sistem ini, proses bisa berjalan 20% lebih cepat dan pemborosan bisa ditekan sampai 25%. Next. Kesimpulan, jadi digitalisasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan operasional yang makin kompleks. Tanpa sistem yang tertata, pertumbuhan bisnis akan tersendat. Dengan sistem digital yang tepat, Aprilia Tactical bisa jauh lebih efisien dan kompetitif. Next. Saran, kami menyarankan implementasi dilakukan secara bertahap agar tim tidak kewalahan. Pelatihan rutin, SOP yang jelas, dan evaluasi berkala juga sangat penting. Dan bila perlu, gunakan pendamping profesional agar transisi berjalan lancar. Demikian dari presentasi yang kami lakukan. Kami mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi yang melihat dan mendengarkan presentasi kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.